Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilu Dewi Pustiantari, NIM 18095111025. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Penyakit Hewan Kesayangan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Iketut Pujo MKes. Baik, kita mulai saja langsung ke videonya. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara memilih dan menyambut anjing baru. Pasti teman-teman di luar sana atau dog lovers lainnya masih pada bingung nih gimana sih caranya memilih dan juga mempersiapkan kedatangan anjing baru di rumah kalian. Nah, nggak perlu khawatir lagi nih sekarang, karena pada video kali ini saya akan membahas mengenai prinsip umum dalam memilih dan juga mempersiapkan kedatangan anjing baru yang hendak kita pelihara. Prinsip yang pertama yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu jenis anjing apa yang akan kita pelihara. Kenapa sih harus menentukan hal tersebut? Karena sebelum mengadopsi kita harus mempelajari terlebih dahulu mengenai karakter anjing ini sendiri dan bagaimana cara merawat mereka dengan baik dan benar. Prinsip yang kedua yaitu kita harus mempelajari terlebih dahulu mengenai karakteristik dan juga sifat anjing yang akan kita pelihara. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi di sini karakteristik itu sangat penting karena untuk mempengaruhi perlakuan dan juga latihan yang akan diberikan nantinya kepada hewan tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu kita harus mengetahui dari mana sumber anjing tersebut berasal. Apakah anjing tersebut berasal dari shelter ataukah anjing tersebut berasal dari breeder? Biasanya anjing-anjing yang berasal dari shelter adalah anjing-anjing dewasa sehingga sangat diperlukan bagi si adopter untuk bisa membangun ikatan, melatih, dan juga mengajari anjing tersebut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Lain halnya jika anjing tersebut diadopsi dari breeder. Kita sudah dapat mengetahui perilaku dari anjing tersebut, baik dari induknya ataupun ayahnya. Dan kita juga sudah bisa memastikan bagaimana penampilan dan bentuk tubuh dari anjing tersebut. Prinsip yang keempat yaitu ketika kita akan mengadopsi anak anjing, kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat dari induk anjing tersebut. Apakah induk anjing tersebut galak, agresif, ataupun mempunyai riwayat pernah menggigit orang atau tidak. Nah, selain sifat di sini, kita juga harus mengetahui riwayat penyakit apa saja yang kemungkinan ditularkan oleh induk anjing tersebut kepada anak-anaknya. Prinsip yang terakhir atau prinsip yang kelima yaitu kita harus mengecek secara keseluruhan mengenai kondisi anjing tersebut, baik dari penampilan fisiknya, dari cara berjalannya maupun kesehatan tubuhnya. Nah, di sini saya juga mau membahas sedikit mengenai breeding anjing. Breeding merupakan suatu cara manipulasi genetik individu untuk mendapatkan mutu genetik yang baik melalui perkawinan selektif. Breeding ini bisa dijadikan sebagai bisnis yang serius dan menguntungkan, tetapi dengan beberapa syarat yaitu yang pertama, harus mempunyai ketertarikan mengenai breeding anjing. Yang kedua, mempunyai pengetahuan tentang breeding pada anjing. Yang ketiga, mempunyai waktu yang banyak dan stamina yang lebih. Yang keempat, dapat menyiapkan fasilitas yang layak bagi anjing seperti alas tidur, pakan, maupun kandang. Dan yang terakhir yaitu kita harus mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebelum melakukan breeding, kita juga harus mengetahui mengenai standar breed dari anjing tersebut, genetika, maupun struktur dan pergerakan anjing. Yang pertama yaitu standar breed. Seorang breeder harus bisa memahami dan dapat menafsirkan suatu anjing ras sesuai dengan VCI. Selain itu, seorang breeder juga harus memiliki anjing yang sehat atau tidak memiliki riwayat penyakit apapun sebelumnya. Yang kedua adalah genetika, di mana seorang breeder harus mengetahui bagaimana karakter yang diturunkan induk ke generasi yang lainnya. Serta seorang breeder juga harus mengetahui mengapa beberapa karakter muncul dari generasi ke generasi, sementara karakter lainnya menghilang. Yang ketiga yaitu struktur dan pergerakan anjing. Poin ini sangat penting bagi breeder dan juga para juri. Ada 4 sistem breeding, yaitu inbreeding, line breeding, crossbreeding, dan juga outbreeding. Inbreeding merupakan perkawinan antara dua individu yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat, misalnya antara ibu dengan anak. Yang kedua yaitu line breeding.
Inbreeding merupakan perkawinan dua individu yang memiliki hubungan darah yang tidak terlalu jauh. Yang ketiga yaitu crossbreeding. Crossbreeding merupakan perkawinan antara dua individu yang tidak memiliki hubungan darah. Dan yang terakhir yaitu outbreeding. Outbreeding merupakan perkawinan yang tidak memiliki ketertarikan setidaknya 4-6 generasi. Sekian